hubungan antara korban dengan tersangka merupakan ibu dan anak kandung. Kok tega bunuh ibumu? Saya kecewa Pak, sering berantem terus di rumah Pak. Apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan pasti nggak ada benarnya. Sakit hati yang saya alami itu dari awal SMA. Saya mulai dibedakan di dalam keluarga. Kasus lain yang sempat menjadi catatan kami soal anak yang tega menghabisi nyawa ibunya sendiri adalah kasus di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kelakuan tak terpuji dilakukan oleh pria satu ini. Dengan sengaja, ia mencabut selang oksigen yang terpasang di salah satu pasien Puskesmas Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Akibat kelakuan pria ini, sang pasien akhirnya meninggal dunia. Pria yang dengan sengaja mencabut selang pasien tersebut ternyata Tumian alias Sunarto. Sedangkan pasien wanita yang akhirnya meninggal dunia akibat kelakuan Tumian adalah Suratmi. Sungguh keterlaluan. Suratmi ternyata ibu kandung Tumian alias Sunarto. Polisi yang mendalami kasus ini akhirnya meringkus Tumian di tempat tinggalnya di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Rupanya, Tumian sengaja mencabut selang oksigen sang ibu karena ia tak mau sandiwaranya selama ini terbongkar. Ya, Suratmi ternyata dilarikan ke Puskesmas Cepiring setelah bagian kepalanya dihujani sabetan senjata tajam oleh Tumian alias Sunarto. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sejumlah alat bukti di tempat tinggal Tumian. Untuk menutupi kelakuan bejatnya, saat itu Tumian datang ke kantor polisi dan berpura-pura membuat laporan atas peristiwa yang menimpa sang ibu. Lalu apa alasan Tumian alias Sunarto tega menghabisi nyawa ibu kandungnya? Rupanya soal warisan yang menyebabkan Tumian tega menghabisi ibu kandungnya. Sang ibu menagih uang hasil penjualan tanah kepada Tumian sebesar 118 juta rupiah. Ternyata uang tersebut telah dimakan oleh Tumian dan hanya tersisa 10 juta rupiah. Karena itulah, akhirnya Tumian tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Tim penyingkap tabir sempat bertemu dan mewawancarai Tumian alias Sunarto di Mapolres Kendal. Kepada kami, Tumian tak mengakui kalau dirinya telah menghabisi nyawa ibunya. Saya dituduh difitnah. Difitnah sama siapa? Sama oknum. Apa? Oknum. Oknum apa? Ya nggak tahu lah. Oknum siapa Jadi nggak kalau tahu. menurut Mas ceritanya gimana? Siapa yang membunuh? Saya nggak tahu. Saya kan mau ke rumah ibu saya. Terus ibu saya ki sudah dianiaya orang. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Itu sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu, mau kerja ke rumah ibu, ke sawah ibu saya. Kok sabitnya bisa di situ gimana Saya ceritanya? melihat ibu saya sudah tergeletak. Saya menolongnya. Sabitnya? Di apa? Di Di apa? apa? Di emben, ditaruh emben.
Sabitnya ditaruh ember. Ember. Tapi ada darahnya ibu sabitnya. Saya nggak tahu. Jadi yang pakai sabit siapa? Ya saya langsung saya taruh di ember terus saya menolong ibu saya. Meski sejumlah bukti sudah menguatkan keterlibatan dirinya, namun tersangka satu ini bersikeras tak mengakui perbuatannya. Habis emas jenguk, nggak Ya, lama ya. pas dicek oleh suster selangnya copot. Enggak. Habis itu ibu meninggal. Enggak benar itu. Jadi bukan emas yang nyopot. Bukan. Yang nyopot selang oksigen itu yang perawat itu. Begitu pula saat kami tanya soal noda darah di bajunya yang identik dengan darah korban. Saya nggak tahu itu bukan Ini baju? itu bukan baju saya. Tapi di rumah emas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Iya memang. Kepalingan dong mas. Saya nggak tahu. Nggak tahu itu baju emas apa nggak tahu? Itu bukan baju saya. Oh yang baju biru bukan baju emas. Iya. Baju siapa jadinya? Saya nggak tahu. Tapi ada di rumah emas. Ya, tapi saya nggak tahu itu bukan baju saya. Meski demikian, tak jadi masalah bagi polisi soal keterangan bohong tersangka. Ternyata banyak anak yang begitu kejam kepada ibunya sendiri. Mereka seolah lupa kalau keberadaannya di dunia ini karena lahir dari rahim sang ibu.